Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah saya dapat melaksanakan sempro walaupun secara online. Salawat dan salam kita panjatkan puji dan syukur pada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah. Yang saya hormati Ibu Dr. Maulidina SPMM sebagai Direktur Politeknik LP3 Medan. Yang saya hormati Bapak Iswandi Idris STMT sebagai Wakil Direktur Politeknik LP3 Medan. Yang saya hormati Bapak Rizal Koir Eskom Mkom sebagai penguji sekaligus dosen metropol saya. Yang saya hormati Bapak Rosihan Arbi Said sebagai penguji. Perkenalkan, nama saya Andrian Junior Siva dengan NIM 2410730 dengan prodi teknologi komputer yang berfokus pada komputer desain. Saya mengambil judul peningkatan UI UX pada website Kadin Sumatera Utara. Daftar isi. Nama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Penggunaan website kini semakin umum di masyarakat. Website harus memiliki desain UI yang baik serta memberikan pengalaman pengguna yang positif. Pengalaman pengguna atau UX merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan website karena UX atau pengalaman pengguna berperan sebagai sebuah data yang dapat membantu desainer dalam pembuatan dan penemuan kelemahan dalam website. Kadin Sumatera Utara melakukan update pada websitenya dengan tampilan yang lebih modern dan sesuai prinsip UI UX. Tetapi setelah dicoba, masih terdapat masalah dan kelemahan dalam UI UX yang dapat berdampak pada penggunaan website. Untuk prinsip UI UX sendiri merupakan salah satu perkembangan teknologi yang dapat memanfaatkan sarana digital maupun internet untuk melakukan perancangan suatu produk demi meningkatkan kenyamanan dan juga kemudahan bagi para pengguna. Rumusan masalah. Pada bagian ini saya membuat 4 rumusan masalah, yaitu apakah website Kadin Sumatera Utara telah memiliki semua fitur yang dibutuhkan oleh user, apakah terdapat ketidaknyamanan pada saat pengaksesan atau penggunaan website tersebut, apakah website tersebut dapat digunakan pada user yang memiliki kondisi tertentu, dan adakah UI UX yang perlu diubah ataupun ditingkatkan dari website tersebut. Batasan masalah. Untuk masalah ini saya membatasi diri saya kepada kurangnya UI dan UX pada website Kamar Dagang dan Industri. Untuk hasil akhirnya saya membuat prototipe sebagai bentuk akhir dari penelitian saya. Tujuan penelitian pertama adalah meningkatkan UI dan UX pada website tersebut. Yang kedua, memperbaiki kelemahan UI dan UX yang ada. Dan yang ketiga, penambahan fitur. Namun penambahan fitur di sini yang saya lakukan adalah secara desain UI dan UX, tidaklah secara program. Dan berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang ada, serta menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa Politeknik LP3 Medan. Yang kedua, bagi perusahaan. Perusahaan dapat mendapatkan data dan juga prototipe yang dibuat oleh penulis sebagai acuan untuk pengembangan website serta menemukan kelemahan-kelemahan yang ada. Bagi kampus dapat mempererat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Bab 2, landasan teori. Website adalah sekumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses dengan menggunakan internet. User interface atau UI adalah sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur interaksi antara pengguna dengan sistem atau perangkat yang digunakan. UI sendiri memiliki beberapa metode, yaitu ada graphical user interface atau GUI, yang dimana ini adalah sebuah bagian antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna melalui interaksi dan dengan model grafik, bukanlah teks. Yang kedua ada command line interface atau CLI. CLI sendiri merupakan sebuah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dan dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Berikutnya ada user experience atau UX. User experience adalah bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna pada saat mereka menggunakan produk atau layanan pada sebuah website.
Metode dalam UX adalah keep it simple stupid atau KISS, di mana metode ini mengharuskan kita membuat tampilan sesimpel atau sesederhana mungkin. Yang kedua adalah goal direct design, di mana kita harus menentukan hasil akhir atau tujuan akhir dari desain yang telah kita buat. Yang ketiga ada user centered design atau UCD, yaitu adalah desain yang berfokus kepada manusia atau pengguna. Desain yang berfokus pada pengguna. Maksudnya di sini adalah bagaimana keadaan pengguna itu pada saat menggunakan website tersebut atau menjalankan program tersebut. Dan yang terakhir adalah human centered design atau desain yang berfokus pada manusia. Dan untuk yang teori keempat adalah framework. Framework adalah sebuah metode di mana kita atau peneliti diwajibkan secara menjelaskan penelitian secara terperinci tentang data-data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan perhitungan dan menentukan hasil akhir atau kesimpulan, dan yang dimana kesimpulan itu merupakan atau kesimpulan tersebut merupakan data yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mendesain UI UX. Yang terakhir adalah Figma. Figma adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pendesain UX suatu website ataupun aplikasi. Figma sendiri juga dapat digunakan untuk pembuatan prototipe, dan juga Figma ini dapat menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud, di mana dia tidak memerlukan penyimpanan yang berskala besar, tetapi membutuhkan akses internet untuk mengaksesnya atau menjalankannya. Bab 3, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kadin Sumatera Utara pada Jalan Skip Baru nomor 16 dengan kode pos 20112 Sumatera Utara. Penelitian direncanakan dimulai pada bulan April 2023 hingga bulan Juli 2023. Untuk metode, di sini saya menggunakan metode kuantitatif, di mana metode ini merupakan proses pengumpulan data dari berbagai jenis user testing, dan juga survei, melakukan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan data. Jadi saya akan melakukan metode kuantitatif dengan cara penyebaran survei, lalu akan mendata dan juga menarik kesimpulan dari hasil survei tersebut. Untuk metode pengumpulan data, pertama ada metode observasi, di mana metode ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk pengumpulan data melalui metode pengamatan. Yang kedua adalah metode kuesioner, mengumpulkan data melalui penyebaran pertanyaan secara online, dapat dilakukan menggunakan Google Form. Yang ketiga adalah studi kepustakaan. Di sini saya akan mengumpulkan data dan mempelajari teori-teori yang dapat memperjelas dan juga membantu saya dalam peningkatan atau pembuatan dari prototipe sebagai tugas akhir, sebagai landasan atau penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian design thinking, di mana design thinking merupakan sebuah metode desain yang dilakukan secara berulang dengan tujuan memahami masalah yang dialami oleh pengguna dan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Design thinking ini berfokus pada user. Oleh karenanya, design thinking akan dilakukan secara berulang. Jika pada kondisi tertentu user merasa tidak nyaman, maka kita dapat kembali kepada metode ke awal ataupun ke bagian di mana kita mendapatkan kesalahan dan juga data yang kurang valid dari survei-survei yang ada. Metode ini memiliki beberapa bagian atau memiliki beberapa tahap. Ada empathize, di mana empathize ini merupakan empati. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai user atau pengguna yang menggunakan aplikasi atau website tersebut. Define yang berarti menjelaskan apa yang kita butuh harus jelas. Habis itu idea, dan juga habis itu tahapan berikutnya adalah idea. Tahapan berikutnya ada prototype, di mana prototype ini adalah kita membuat tampilan desain yang dapat digunakan oleh user. Tampilan ini haruslah interaktif dan jika bisa semirip mungkin dengan hasil akhir dari website tersebut. Yang terakhir adalah melakukan tes. Tes ini dilakukan dengan penyebaran prototype kepada user atau target-target
atau orang-orang tertentu yang telah kita pilih. Jika tahapan tes ini terjadi kesalahan atau jika pada tahapan tes ini terdapat data atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna, maka kita dapat kembali lagi, baik itu tahapan empathize, divide, idea, atau prototype. Jika user merasa tidak nyaman dengan prototipe-nya, maka kita hanya akan kembali ke tahapan prototype tanpa mengulangi dari awal. Untuk model penelitian, di sini adalah model penelitian saya dengan yang bernama diagram desain model. Di sini saya akan meneliti website, lalu melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner dan juga menggunakan metode kuantitatif. Setelah data dikumpulkan, saya akan melakukan identifikasi kebutuhan dari data tersebut. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh user, apa yang diperlukan oleh user, dan apa-apa saja yang diinginkan oleh user yang ada dalam yang diletakkan dalam website tersebut. Setelah mendapatkannya, saya akan melakukan desain. Setelah melakukan desain yang dapat membuat tampilan-tampilan yang sesuai dengan kebutuhan user, saya akan membuat versi interaktif. Versi interaktif ini adalah prototyping atau prototype yang dapat digunakan oleh user. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan tes di mana user akan mengetes atau menggunakan prototype yang telah dibuat dan akan mengevaluasinya lagi dan akan mendatanya lagi, apakah yang membuat user tidak nyaman, apakah yang membuat user tidak senang, dan sebagainya. Dan jika evaluasi ini gagal atau memiliki kelemahan, maka kita dapat kembali lagi, baik itu mulai tahap identifikasi kebutuhan atau desain, ataupun membuat versi interaktif yang lain. Tapi jika evaluasi sudah selesai atau sudah sempurna dari segi data dan juga kepuasan dari pengguna, maka akan keluarlah hasil. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.